Subhanallah. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian di dalam surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Quran dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebahagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Subhanallah. Ini yang membuat kita menjadi nyaman Bapak dan Ibu, yang membuat kita begitu bahagia bersama dengan Quran. Orang yang membaca Quran, orang yang menginfakkan rezekinya baik secara diam-diam maupun terang-terangan, orang yang melaksanakan sholat, dia telah berdagang dengan Allah dan tidak pernah mengalami kerugian. Subhanallah. Makanya begitu banyak para sahabat-sahabat ikhlas, rela, berkorban untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, kita lihat bagaimana Khadijahnya, sampai yang mengatakan andaikan dakwahmu masih kurang Rasulullah, masih butuh pertolongan dariku, masih butuh dengan diriku, ambillah tulang-tulangku, jadikan itu jembatan. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, indahnya Islam itu di situ. Jadi keberkahan dari langit dan bumi itu ada di sini ternyata Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian di surat Al-Isra ayat 82, ini bahagian kecil daripada keutamaan Quran yang kita ambil. Dalam surah Al-Isra ayat 82, di mana Allah katakan, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat, menjadi sifat, dan juga menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, yang tidak percaya dengan Quran, yang tidak mengamalkan Quran, hanya akan menambah kerugian. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Quran ini sifat, Quran ini penawar, Quran ini adalah obat. Kenal dengan yang namanya ruqyah? Ya subhanallah. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Begitu banyak. Saya pernah nonton di YouTube ceritanya Ustadz Zulkifli Ali. Di dunia Payakumbuh ada seorang nenek usianya 94 tahun di tahun 2018. Berarti kalau di tahun ini 96 usianya. Pada suatu hari sang nenek ini masuk kamar mandi dan jatuh, ya kan? Terus tidak bisa bangun. Akhirnya dibawalah ke dokter. Apa yang terjadi? Ternyata nenek ini sebelumnya mengalami osteoporosis, pengapuran pada tulang belakangnya. Terus nenek tidak bisa bangun lagi, sudah terkapar saja. Terus apa kata dokter? Kemungkinan besar ini nenek bisa bergerak itu 6 bulan kemudian setelah melakukan operasi. Terus karena usia 94 tahun, nampaknya tidak sepakat anak-anak untuk melakukan operasi kepada nenek. Tetapi tidak siap untuk melayani nenek dan iba hatinya melihat orang tuanya yang hanya terkapar di tempat tidur saja. Maka dihubungilah Ustadz Zulkifli Ali. Datanglah Ustadz Zulkifli Ali dan Ustadz Zulkifli Ali mengajarkan nenek yakin tidak bahwasanya sakit itu ada obatnya. Yakin. Wa idzan maridtu fahuwa yashfin. Kata Ibrahim, jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Sampai dibacakan ayat ini bahwasanya Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, sebagai sifat. Yakin kata sang nenek. Saat itulah Ustadz Zulkifli Ali mengajarkan yang pertama mengajarkan 7 Al-Fatihah,
terus 3 ayat kursi, ditambah dengan 3 kul, ditambah dengan doa-doa syifa, dilanjutkan dengan salawat Nabi, itu ditiupkan di telapak tangan. Kemudian didoakan. Dia sendiri yang berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha mendengar, yang tahu dengan kondisiku pada hari ini. Aku berserah diri kepadamu, engkaulah segala obat, engkaulah segala raja yang mengobati, engkaulah dokter yang terbaik. Engkau mengobatinya Ibrahim, engkau mengobatinya Yunus, engkau mengobati Ayub, engkau yang memberikan kemudahan kepada Zakaria yang sudah tidak punya anak, istrinya tua, istrinya mandul, istrinya menopause, tetapi di akhirnya engkau memberikan kebaikan dengan lahirnya Yahya. Disebutkan semuanya. Hari ini aku berserah diri kepadamu, aku yakin engkau yang menyembuhkan, tidak ada obat selain dari kesembuhan yang kau datangkan. Dibacakan itu terus, ditiupkan pada telapak tangan, dan dibalukan kepada yang sakit-sakit. Setelah 3 minggu, sang nenek menelpon kepada Ustaz Zulkifli Ali. Yang menjawab adalah istrinya. Apa kata sang nenek? Sambil menangis ia mengatakan, Masya Allah, nenek hari ini sudah bisa membuka pintu sendiri. Allahu Akbar. Membuka pintu sendiri, artinya sudah mulai bergerak. Memang belum kuat. Kemudian 4 minggu kemudian, sang nenek menelpon Ustaz Zulkifli Ali lagi. Yang jawab adalah istrinya juga. Karena Ustaz Zulkifli Ali pergi ngaji, yaitu di Tanah Jua, Masjid Jihad, kalau nggak salah ceritanya. 4 minggu itu dia mengamalkan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 3 kali, 3 kul masing-masing 3 kali, kemudian baca selawat Nabi dan baca ayat-ayat syifa. Terus apa yang terjadi? Sang nenek mengatakan, Ustazah, sekarang nenek belanja di pasar. Allahu Akbar. Ini ibu bisa lihat, bapak bisa lihat di YouTube tentang Al-Quran sebagai obat, ceramahnya Ustaz Zulkifli Ali. Bapak dan ibu yang berbahagia, kita iman yang menurunkan Quran ini bukanlah makhluk yang biasa, tetapi adalah yang menciptakan makhluk yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha agung, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 menit lagi Bapak dan Ibu. Baik, obat yang kedua adalah madu. Saya ringkaskan saja di sini. Di surat An-Nahl ayat 69 tadi saya katakan di awal sebagai syifaa'ul linnas. Kita lihat bagaimana pernyataan Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah madu. Kemudian Imam Zahabi juga berkata, setiap hari sebelum sarapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minum madu dicampur dengan air. Allahu Akbar. Hadis kita lihat juga dari hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah bahwasanya saudaranya sakit perut. Apa kata Rasulullah? Minumilah dia madu. Kemudian dia pulang dan diberikan minuman kepada saudaranya. Terus dia datang lagi yang kedua kali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudaraku tetap sakit perut, minumilah madu. Kemudian pulang diberikan lagi madu. Terus balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah aku berikan tapi masih sakit perut, berilah madu, minumilah dia madu. Dah 3 kali nih. Kemudian datang lagi setelah diberikan minum, datang lagi pemuda tadi kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, masih sakit perut. Maha benar Allah, kata Rasulullah, perut saudaramu itu yang berbohong, berikan ia madu. Setelah itu ia berikan madu yang keempat kalinya. Subhanallah, sembuhlah penyakitnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami sering mendapatkan telepon, Pak Yaya, sudah sering kami minum madu tapi sakit tak sembuh-sembuh. Pak Yayan, kok setelah minum madu mencret? Ya, Pak Yayan, setelah minum madu kok mendingin, mendemam. Apa kalimatnya? Perutmu yang berbohong. Begitu kalimatnya. Karena kenapa? Di Quran
An-Nahl 69 sudah dinyatakan syifaul linnas, penyembuh bagi manusia. Kenapa mungkin Quran berbohong di sini Bapak dan Ibu? Karena itu di waktu yang sempit ini semuanya, ayo Bapak dan Ibu, minumlah madu. Ibu-ibu, minumlah madu sebelum dimadu. Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, cukup demikian taklim pada hari ini. Semoga Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.